melakukan penyuluhan di TK Kartika 07 penyuluhan tentang pentingnya minum air putih. Baik, di sini saya Maria Munafar Suragowo, saya berperan sebagai moderator, dan saya Aminah Setiani, di sini saya berperan sebagai pembawa materi. Saya Ninti Manoreika berperan sebagai fasilitator 1. Saya Elsutia Mantarjana berperan sebagai fasilitator 2. Saya Maria Tirtalo berperan sebagai asisten. Selamat menyaksikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Kartika 07, dan saya hormati teman-teman saya semua, dan yang saya kasihi adik-adik TK Kartika 07. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, apa semangat? Masih. Oke, nanti kakak bilang pagi. Selamat pagi, dia akan bilang pagi luar biasa. Oke, bisa tidak? Bisa. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kami dari program studi D3 Keperawatan ED, kami kedatangan di sini, kami akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya minum air putih. Pasti adik-adik semua di sini minum air putih setiap hari. Ya. Pasti ada yang tidak minum ini, pasti ada yang banyak minum ini air seperti minuman mie, ale-ale, apa itu pasti. Ada. Kita tuh jangan terlalu minum minuman, kita harus banyak minum air putih. Nah, baik. Ini 30 waktu. Baik. 30 menit ke depan, kakak Ani akan memberikan materi tentang pentingnya minum air putih. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita awali dengan doa. Untuk petugas untuk memimpin doa, silakan maju ke depan. Marilah kita mengambil setiap berdoa dari diri saya membawakan doa ini sesuai dengan ajaran dan pendidikan saya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur karena Rahmat-Mu, Engkau boleh mempertemukan kami dalam aula ini untuk mengikuti kegiatan penyuluhan minum air putih kepada anak TK Kartika 07. Bapa, kami memohon turun kasih tangan-Mu selama kegiatan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kegiatan kami hari ini. Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada petugas doa yang sudah melakukan doa. Waktu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah TK Kartika 07 ND untuk membuka acara penyuluhan kita ini. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, Ibu. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan ED yang sudah hadir di tempat ini guna memberikan penyuluhan kepada anak-anak saya di sini dan anak-anakku yang terkasih. Saya juga meminta kepada anak-anak semua untuk pada saat kakak-kakak kalian memberikan penyuluhan nanti, mohon didengar baik-baik. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan
dapat kalian terapkan dan dapat kalian berikan informasi kepada teman-teman kalian yang belum datang, mungkin belum sempat hadir pada kesempatan ini. Mungkin itu saja dari saya untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya berikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa. Saya buka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah yang sudah membuka acara kita ini. Adik-adik yang buka masih semangat? Masih. Salam sehat, adik-adik sehat selalu. Oke, bisa toh? Bisa. Salam sehat. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Baik, waktu selanjutnya supaya tidak berpanjang kata saya serahkan kepada materi tentang pentingnya minum air putih. Adik-adik siap untuk mendengar toh? Siap. Oke, baik pada materi saya silakan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Masih semangat? Masih ya. Oke, jadi pertama-tama kita akan memulai pemanasan dulu supaya adik-adik lebih semangat. Oke? Oke, Kakak. Nanti kalau Kakak bilang selamat pagi, nanti adik jawab pagi luar biasa, tetap semangat. Siap. Begitu ya? Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, semangat ya. Oke, pertama-tama ada yang sudah kenal tidak Kakak? Belum. Oke, tadi kami belum sempat perkenalan, nanti di akhir dulu ya. Oke, jadi adik-adik di sini bisa panggil saya Kakak Anu. Panggil Kakak Anu ya. Oke. Sebelumnya adik-adik sudah pernah lihat Kakak belum? Mungkin lihat di bawah jalan? Belum pernah lihat. Oke, baik sudah. Sebelum kita memulai, sebelum Kakak menyampaikan materi Kakak mau tanya dulu. Kira-kira ada yang tahu tidak apa yang mau Kakak sampaikan kepada adik-adik hari ini? Sudah tahu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Apa? Tentang minum air putih. Oke, menjelaskan tentang pentingnya minum air putih yang cukup. Kakak di sini mau tanya dulu, ada tidak tadi yang bawa botol air minum? Tidak ada. Kenapa tidak bawa? Lupa. Oke, besok jangan lupa lagi. Terus tadi pagi minum air putih tidak? Minum. Betul. Yang minum air putih tidak tadi pagi? Kenapa tidak minum air putih? Air putih itu penting tidak untuk manusia? Penting toh? Sudah tahu penting, kenapa tidak minum air putih? Coba ayo jawab. Siapa yang bisa jawab? Yang tidak apa? Tidak ada apa? Kira-kira minum yang sehat seperti apa sih, minuman yang sehat? Wow, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Apa? Boleh. Fanta. Oke, ada Fanta lebih bagus lagi. Jadi adik-adik minum minuman yang sehat itu bukan seperti itu semuanya salah. Itu tidak benar ya. Oke, jadi baik di sini Kakak akan mengulik lebih jelas lagi tentang minum air putih yang cukup. Jadi minuman kemasan itu seperti itu tidak. Oke, yang pertama di sini kita bahas dulu tentang apa itu air putih. Kira-kira menurut adik di gambaran apa sih air putih yang bagaimana? Air putih yang di sungai-sungai kah atau air putih yang sehat bagaimana? Air putih yang bagaimana? Coba. Yang dari mana? Dari gunung. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Coba, jangan terlalu tegang. Nanti dapat coklat. Oh, mana ada? Oke. Silver Queen. Oh iya ada. Kakak ada Silver Queen. Coba. Tidak ada yang tahu menjawab nih. Padahal setiap hari minum air putih tapi tidak ada yang tahu. Oke, adik-adik, jadi minum air putih yang cukup berarti mengonsumsi air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kalau misalnya kita sudah minum air putih terlalu banyak juga tidak bagus. Pokoknya kita minum sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Terus adik-adik tahu tidak minum air putih setiap hari itu berapa liter? Berapa gelas? 7. Berapa? Tidak tahu. Ada yang jawab 7. Berapa lagi coba? Itu saat tanya di depan ya. Berapa? 8. Oke, 8. Berapa? 6. Berapa? 7. Berapa?
atau sama dengan 2 liter. Jadi kita minum air putih 1 hari itu adalah 8. Namanya siapa tadi? Natalia. Oke, tepuk tangan dulu. Menarik, pintar sekali. Jadi kalau misalnya minum air putih itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Karena kalau sedikit dapat menyebabkan Oke, dehidrasi ya. Oke, terus yang kedua itu jenis-jenis minuman yang sehat. Seperti dari awal yang kami tanya tadi, adik-adik tahu tidak minum-minuman yang sehat itu seperti apa? Kakak sudah bilang tadi, itu yang selain dari yang ada jawab tadi itu salah semua. Terus kira-kira apa? Yang barusan kita sebut. Oke, terus ada air putih apa lagi? Susu. Terus apa lagi? Oke, pintar sekali. Air kelapa juga. Siapa namanya? Oke, Putri. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi seperti yang ada katakan tadi, minuman-minuman yang sehat itu yang pertama seperti air putih. Jadi air putih itu wajib kita konsumsi setiap hari. Kalau misalnya kita tidak minum air putih, pernah rasa deh kayak kulit kering, tenggorokan kering ya. Sampai kulit kering kok? Iya. Kita minum air putih seperti itu. Terus yang kedua itu air kelapa. Air kelapa juga bagus kalau misalnya kita sudah kekurangan cairan, terus kita minum air kelapa itu juga bagus untuk tubuh kita supaya mengembalikan energi tubuh kita. Terus yang ketiga itu susu. Susu juga bagus ya, karena susu mengandung apa? Mengandung apa? Protein. Oke, mengandung protein. Terus yang keempat itu ada ada jus buah atau smoothies. Pernah minum tidak jus buah? Pernah toh? Rasanya segar toh? Oke. Jus buah itu juga bagus, intinya jangan dicampur dengan gula. Maksudnya jus buah yang betul-betul buah asli. Kayak jeruk peras tuh jeruk yang, tapi jangan dicampur dengan gula. Kalau sudah dicampur dengan gula berarti tidak sehat. Kalau minuman-minuman yang kayak kemasan-kemasan itu kayak ale-ale apalagi Sprite itu tidak bisa dikonsumsi oleh adik-adik. Apalagi sekarang adik-adik itu dalam masa pertumbuhan, jadi tidak boleh meminum minuman kemasan seperti itu. Ada tidak yang di sini yang minum ale-ale terus pulang-pulang batuk, pilek, sakit es? Jangan lagi ya, cukup begitu. Jadi pulang nanti bilang ke mama, saya tidak mau lagi minum saya tidak mau lagi minum minuman seperti ini. Minuman yang sehat nanti kasih tahu air kelapa, terus air putih ya, bilang gitu ya. Di sini ada tidak yang suka ale-ale? Minum ale-ale? Ada. Banyak. Mau disuntik? Tidak. Oke, kalau tidak mau disuntik berarti apa? Oke, jaga kesehatan dengan cara jangan mengkonsumsi minuman kemasan. Oke, sudah tahu tuh tadi, coba dijelaskan dulu minuman yang sehat tadi seperti apa? Air putih, susu, jus buah tapi jangan dicampur dengan gula. Apalagi gulanya banyak. Oke, terus manfaat minum air putih yang cukup itu ada banyak. Kira-kira ada bayangan tidak adik-adik? Kira-kira kalau saya minum air putih itu apa ya efek untuk sehatnya tubuh? Ada tidak bayangan? Coba sebutkan. Satu saja. Yang pertama itu memperlancar dan membersihkan sistem pencernaan. Kalau tidak sistem pencernaan yang seperti apa coba? Maksudnya sistem pencernaan yang paling utama. Oke, baik ya, kakak jelaskan saja. Jadi memperlancar dan membersihkan sistem pencernaan tuh. Kalau misalnya kita sering minum air putih, pencernaan kita juga bagus. Kayak pernah dengar tidak orang yang pipisnya susah, yang sakit kalau dia pipis? Iya. Pernah tahu? Kakak sebut tadi seperti itu ya. Kalau kakak sebut penyakitnya pasti ada yang tahu. Jadi kalau misalnya kita kurang minum air putih, kita akan susah pipis. Kalau kita mau pipis itu sakit, bahkan ada yang sampai keluar darah. Kalau kita tidak minum air, jadi betapa pentingnya minum air putih, gitu ya. Kalau misalnya di rumah tuh atau teman-teman ada yang tidak datang hari ini, besok malas minum air putih, jadi bilang, kamu mau tidak kencing darah atau pipisnya sakit? Tidak mau tuh pipis sakit. Nanti kalau pipis mau pipis sakit pasti bawanya ke rumah sakit. Ujung-ujungnya disuntik. Mau tidak? Tidak. Oke, terus memperlancar ini pencernaan tadi. Mau juga. Mau juga kita tidak susah kalau kita juga banyak minum air putih. Itu. Terus yang kedua itu menyegarkan tubuh. Seperti yang kakak bilang, kalau kita tidak minum air putih bawaannya lemas toh, loyo, kayak kita rasa kering sekali ini kulit toh, bibir juga kering, seperti
itu. Jadi supaya menyegarkan tubuh, terus menghilangkan stres, terus menyehatkan dan menghaluskan kulit. Coba pegang kulit, kasar atau halus? Kasar. Oh, kalau yang kasar berarti jarang minum Air. Di sini manfaat kita minum air putih juga untuk menghaluskan kulit kita. Jadi yang kita tahu memang kalau misalnya orang yang rajin minum air putih itu berarti kulit dia lebih halus, kulitnya halus dan kering. Kalau kita garis begini dia tidak ada kulit putihnya. Biasa kalau kita garis kan ada putih toh. Seperti itu. Terus bahaya tidak minum air putih. Ada yang tahu tidak? Pertama tadi saya sudah jelaskan. Coba. Bahaya kalau kita tidak minum air putih itu apa saja? Oke, betul sekali. Kayak badan terasa lemas, terus kita merasakan dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita tidak minum air putih yang banyak 8 gelas atau 2 liter per hari, rasanya dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Kalau misalnya sudah dehidrasi seperti itu, rasanya lemah. Kalau kita mau belajar juga kita tidak konsentrasi, karena kita bermain kita loyo seperti itu dehidrasi itu menjelang malah bibir kering. Terus gangguan fungsi otak kita tidak bisa berjalan dengan bagus. Kalau ibu kepala sekolah tanya sama adik-adik tidak bisa jawab. 1 tambah 1 hanya bengong, tidak tahu jawab. Mau tidak seperti itu? Tidak mau tuh, jadi harus banyak minum air putih. Terus pentingnya minum air putih setelah makan. Apa tadi? Yang pertama tadi membantu pencernaannya supaya pipisnya lancar. Ini juga lancar. Mencegah sembelit. Yang keras tuh. Oke. Terus yang ketiga mengendalikan asupan kalori. Yang itu tidak usah aku sebutkan ya, pasti ada tidak tahu. Terus membersihkan sisa makanan dikit. Jadi minum air putih itu bukan hanya untuk kesehatan di dalam tubuh saja, tapi di luar juga. Kalau misalnya kita tidak minum air putih setelah makan tuh, pasti di gigi ada sisa cabai, sisa saus, toh? Pernah tidak lihat teman-teman yang seperti itu? Yang di giginya bisa ada sisa-sisa makanan? Ada. Oh iya kan? Berarti Natalia kalau minum air putih dong kalau begitu. Tadi jawabnya alhamdulillah. Oh, tadi bilangnya alhamdulillah sih kan? Tapi masih ada sisa-sisa makanan atau mungkin itu tidak sedikit juga ya. Nah, terus makan harus minum air putih juga minum setelah makan itu punya adik-adik wajib. Kalau misalnya ada mama ini tidak minum air putih, kakak ini adik-adik bilang mama tidak boleh begitu. Ini kakak dari keperawatan bilang harus rajin minum air putih. Misalkan 1 hari 8 pokoknya sesuai kemampuan adik-adik. Kalau misalnya ini kalau kita rasa kita punya tubuh lain itu harus minum air, tapi usahakan 8 gelas sehari supaya otak kita juga bagus, kita tidak mengalami dehidrasi apa segala macam, pipis juga tidak susah, juga tidak susah, supaya tidak bawa ke rumah sakit untuk disuntik. Oke adik-adik, sekian materi dari kakak. Untuk waktu selanjutnya kakak serahkan kembali ke moderator. Silakan ibu kakak moderator. Baik, terima kasih kepada Kakak Andi yang sudah memberikan materi kepada adik-adik. Adik-adik apakah masih semangat? Kita speaking dulu Kamu mau nyanyi lagu apa? Kalau begitu kita berdiri semua kita nyanyi dulu. Ada dia pintar-pintar semua. Baik adik-adik kan sudah dengar materi yang gratis. Sebentar kakak Adi tanya lagi adik-adik. Adik-adik tahu kok? Nanti adik jawab ya kalau kakak Adi tanya. Iya. Ini
Baik, sebelum kakak tanya itu mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Mungkin adik-adik mau bertanya, mungkin belum jelas, mungkin ada yang kakak sampaikan tadi. Natalia mungkin mau tanya. Tanya kami yang biasa minum ale-ale itu. Ini dulu. Itu tadi. Bagaimana Indri? Sudah bisa minum olahraga. Oke, terima kasih. Indri, tepuk tangan untuk Indri. Ini aku mau jawab terus atau? Jawab dulu ya. Oke, kenapa tidak bisa minum olahraga? Olahraga itu kan minuman yang ada es gitu, yang kental kayak gitu itu. Oke, baik. Jadi tadi kan aku sudah bilang minuman yang sehat tadi ada berapa? Kira-kira ada banyak juga tadi, tapi minuman-minuman kemasan itu tidak termasuk. Kenapa tidak boleh minum olahraga? Karena minuman olahraga itu ada gulanya, ada pengawetnya, terus ada apa lagi? Ada buahnya juga. Jadi itu tuh bukan minuman yang betul-betul sehat dan segar. Kalau buah kan tidak apa-apa, karena segar, karena tidak ada campuran sama sekali. Jadi kenapa orang kami atau orang tua ada dilarang minum yang begitu-begitu? Karena itu tadi ada gulanya. Kenapa tidak boleh minum gula anak kecil? Karena dapat mempengaruhi perkembangan otak adik-adik sekalian. Jadi minuman seperti itu tidak boleh untuk anak kecil. Jangan karena anak kecil, kami yang tua juga tidak boleh minuman seperti itu. Jadi pulang jangan lagi minum minuman seperti itu ya. Tidak boleh. Apalagi kalau sudah ada itu sing bolong pasti segar loh. Tapi itu tidak sehat, enak tapi tidak sehat. Itu saja. Atau ada mau tanya lagi? Oke, terima kasih Kak. Inggris sudah mengerti dong? Jelas. Nah, Kak biar tidak boleh minum kenapa tuh? Oke, terima kasih. Kita mau ini lagi. Ada yang lain? Natalia? Natalia mau bertanya? Jangan bertanya. Tanya saja. Nanti kalau kamu sudah bertanya sebentar itu kami tanya lagi ke adik-adik, nanti ada jawab. Kalau tidak ada nanti Kak Andi yang beri pertanyaan kepada adik-adik, nanti adik-adik menjawab ya. Jangan takut jawab saja yang adik-adik tahu, oke? Oke, Kak Andi silahkan. Oke, makasih Dr. Fandi. Oke, seperti yang Dr. Fandi sudah bilang, Kak Andi boleh tanya ke adik-adik. Jadi nanti Kak Andi tahu siapa yang berhak dapat coklat dan siapa yang tidak berhak dapat coklat. Dari pertanyaan-pertanyaan Kak Andi. Jadi kalau misalnya Kak Andi dikasih pertanyaan dijawab, nanti Kak Elsa sudah siap coklat? Iya. Oke. Ada coklat di belakang. Nanti ada coklat. Jadi Kak Andi ingin bertanya kembali, ingin mengingatkan adik-adik lagi dari tadi dengan cara bertanya ke adik-adik. Kira-kira manfaat kalau misalnya kita minum air putih yang banyak untuk apa? Coba yang dibilang untuk pencernaan. Coba apa pencernaannya di mana? Lancar. Iya, lancar yang seperti apa itu coba. Ayo bantu temannya. Seperti apa? Oke, bagus. Pencernaannya supaya ketiknya lancar, tidak sakit. Oke, pintar. Bisa sekali. Ini siapa namanya? Ana. Tepuk tangan dulu. Oke, kakak siapkan besok ada sudah 3 besok lah. Terus kira-kira kita minum air satu hari itu berapa kali? Oke, sudah kita semua nih. Terus apa yang coba ingat lagi kakak? Materi yang kakak sampaikan tadi dari siapa saja? Kakak tidak mau tanya, kakak hanya mau diingat yang kemarin. Coba aku. Yang kakak sampaikan tadi. Oke, jadi boleh minum olahraga. Pokoknya minuman-minuman di kios tidak boleh. Lebih bagus minuman di rumah sendiri toh. Jangan lagi di olahraga itu pada di semua. Jadi kakak ingatkan lagi, karena saya rasa adik-adik sudah mengerti semua. Jadi besok kakak ingatkan lagi, nanti kakak bilang ke kepala sekolahnya besok wajib bawa air. Oke, air sendiri ya. Tidak boleh minta air teman. Terus ini air juga botolnya jangan pakai botol yang satu kali pakai kayak botol air ini aqua seperti itu kan hanya satu kali pakai. Jadi nanti kalau mama isi air pakai itu jangan dong. Mama ini tidak sehat seperti kita bilang ya. Ini hanya satu kali pakai langsung buang. Usahakan beli botol minuman terisi ya. Dan seperti ini ya. Supaya bisa bawa air. Ini sehat. Ini bisa dipakai berapa kali. Tapi kalau yang botol-botol itu
tidak bisa lagi kayak botol kemasan yang seperti apa? Oh, botol aqua itu tidak bisa lagi. Oke, saya rasa adik-adik semua sudah mengerti. Lalu tadi ada lagi? Tidak. Oke, baik, dari Kakak Ani, terima kasih banyak untuk adik-adik semua karena sudah mau mendengar apa yang kami sampaikan. Kakak harap adik-adik semua bisa menerapkan ini di rumah, di sekolah, dan dimanapun adik berada. Terus ini ingatkan mama juga kalau misalnya mama ini apa kasih mereka adik minuman yang tidak sehat, nanti kasih ingatkan mama ya. Teman-temannya juga yang tidak banyak kok, teman-teman juga. Oke, kalau begitu Kakak Ani ucapkan terima kasih. Nanti kita bagi coklatnya di akhir acara ya. Untuk waktu selanjutnya Kakak Ani serahkan lagi kepada Kakak Ani. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Ani, terima kasih adik-adik yang sudah bertanya, sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Ani. Kamu tuh pintar-pintar, tepuk tangan untuk semua. Nanti kalau tepuk salut ini ke diri sendiri ya, diri sendiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke evaluasi. Untuk saya berikan kesempatan kepada observer untuk melaporkan hasil pengamatannya selama melakukan kegiatan penyuluhan ini. Kepada observer saya beri kesempatan. Baik, terima kasih adik-adik, ibu kepala sekolah, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan penyuluhan di TK Kartika 07. Adik-adik terima kasih juga sudah partisipasi banyak, sudah memberi pertanyaan dan sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Ani. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menutup rangkaian acara kegiatan penyuluhan ini. Kepada ibu kepala sekolah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Di sini saya tidak ingin berlama-lama, saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari program studi D3 Perawatan ED yang sudah memberikan penyuluhan yang begitu luar biasa, yaitu pentingnya minum air putih. Oke, semoga anak-anak saya semua dapat menerapkan kedepannya, dapat minum air yang banyak, pergi sekolah bawa dengan air, supaya karena air itu sangat penting untuk tubuh kita. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai menutup kegiatan kita ini dengan secara resmi. Itu saja, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Sebelum kita menutup rangkaian acara ini, kita menutup dengan doa. Kepada petugas doa saya silakan. Marilah kita mengambil sikap berdoa dan berikan saya doakan doa yang juga sejarah dan keyakinan saya dilakukan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Tunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami selama kegiatan penyuluhan kami hari ini. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami masing-masing di rumah dengan selamat. Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada petugas doa sudah melakukan dengan doa. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada observer untuk melaporkan hasil pengamatan selama kegiatan penyuluhan tentang pentingnya minum air putih. Kepada observer saya persilakan. Baik, terima kasih untuk teman Franky. Di sini langsung saja saya melakukan. Untuk moderatornya sudah bagus karena sudah menghidupkan suasana penyuluhannya sehingga berjalan dengan lancar. Terus untuk materinya sudah sangat-sangat bagus karena sudah menguasai materinya sehingga adik-adik tadi sudah bisa memahami dan sudah bisa menjawab apa yang materi bertanya. Terus untuk fasilitator itu sudah bagus juga, sudah mengatur adik-adik tadi. Adik-adik sangat ribut tapi mereka sudah bisa mengatur. Hanya itu saja, saya serahkan kepada mereka.
Baik, terima kasih Observer yang sudah melaporkan hasil pengamatan selama kegiatan penyuluhan. Kok bisa nyaman cepat? Baik Ibu, baik adik-adik semua, kegiatan penyuluhan sudah selesai. Jadi ini adik-adik mau pulang atau masih